I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan memaparkan makalah yang berjudul tentang pengelolaan evaluasi program. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Masalah evaluasi dalam dunia pendidikan di negara kita pada umumnya belum begitu dikenal benar-benar baik, maupun pelaksanaannya masih banyak guru-guru yang belum begitu mengetahui apakah sebenarnya dan bagaimana seharusnya melakukan evaluasi pendidikan. Mengingat pentingnya hal ini dan mengingat pula bahwa evaluasi ini merupakan salah satu fungsi administrasi pendidikan yang tidak dapat diabaikan, maka dalam makalah ini akan dibicarakan mengenai evaluasi program dalam pendidikan. Yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian perencanaan evaluasi? Yang kedua, bagaimana langkah-langkah dalam menyusun instrumen pembuatan evaluasi? Yang ketiga, bagaimana cara pelaksanaan evaluasi? Yang keempat, bagaimana cara penilaian evaluasi? Dan yang terakhir, bagaimana tindak lanjut hasil evaluasi? Yang ketiga ada tujuan penulis. Yang pertama, mengetahui pengertian perencanaan evaluasi. Yang kedua, mengetahui langkah-langkah dalam menyusun instrumen pembuatan evaluasi. Dan yang ketiga, mengetahui cara pelaksanaan evaluasi. Yang keempat, mengetahui cara penilaian evaluasi. Dan yang kelima, mengetahui tindak lanjut hasil evaluasi. Bab 2 pembahasan. Yang pertama, pengertian perencanaan evaluasi. Proses perencanaan evaluasi merupakan bagian yang paling penting dalam proses evaluasi secara keseluruhan. Kita harus memiliki perencanaan evaluasi yang baik sebelum hal tersebut diimplementasikan. Dengan perencanaan yang baik, diharapkan bahwa implementasi evaluasi akan berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam merencanakan suatu evaluasi yaitu: yang pertama, menentukan tujuan evaluasi dan merumuskan masalah. Yang kedua, menentukan jenis data. Yang ketiga, menentukan sampel evaluasi. Yang keempat, menentukan model evaluasi sesuai dengan tujuan evaluasi. Yang kelima, menentukan alat evaluasi. Yang keenam, merencanakan personal evaluasi. Yang ketujuh, merencanakan anggaran. Dan yang terakhir, merencanakan jadwal kegiatan. Oleh karena itu, perencanaan mencerminkan upaya yang penuh pertimbangan. Perencanaan diakui sebagai cara yang paling andal untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Perencanaan merupakan suatu cara untuk menentukan serangkaian tindakan untuk mengarahkan tindakan tersebut agar sesuai dengan visi. Yang kedua ada pembuatan evaluasi. Secara umum, pembuatan evaluasi berhubungan dengan pembuatan instrumen evaluasi. Instrumen adalah suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat dipergunakan sebagai alat ukur atau pengumpulan data mengenai suatu variabel. Dalam bidang penelitian, instrumen diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan data mengenai variabel-variabel penelitian untuk kebutuhan penelitian. Sedangkan dalam bidang pendidikan, instrumen digunakan untuk mengukur presentasi belajar siswa, faktor-faktor yang diduga mempunyai hubungan atau berpengaruh terhadap hasil belajar, perkembangan hasil belajar, serta keberhasilan proses belajar mengajar dan keberhasilan pencapaian suatu program tertentu. Adapun langkah-langkah dalam menyusun instrumen pembuatan evaluasi. Yang pertama, merumuskan tujuan. Yang kedua, pembuatan kisi-kisi instrumen. Yang ketiga, menulis butir-butir instrumen. Dan yang terakhir, menyunting instrumen. Yang ketiga ada pelaksanaan evaluasi. Seperti yang kita ketahui, evaluasi merupakan suatu proses atau kegiatan pemilihan, pengumpulan, analisis, dan penyajian informasi yang dapat digunakan berbagai dasar pengambilan keputusan serta penyusunan program selanjutnya. Evaluasi merupakan proses yang menentukan sejauh mana tujuan pendidikan dapat dicapai, dan dalam pelaksanaannya, evaluasi tersebut fokus pada 7 elemen yang harus diperhatikan. Yang pertama, ada penentuan fokus yang akan dievaluasi. Yang kedua, penyusunan desain evaluasi. Yang ketiga, pengumpulan informasi. Yang keempat, analisis dan interpretasi informasi. Yang kelima, pembuatan laporan. Yang keenam, pengelolaan evaluasi. Dan yang terakhir, evaluasi untuk evaluasi atau meta evaluasi. Yang keempat, ada penilaian evaluasi. Penilaian evaluasi biasanya dilakukan oleh evaluator pada tahap kesimpulan dan saran.
Dan pada bagian ini, evaluator memaparkan standar dan kriteria penilaian yang digunakan dalam melakukan evaluasi, sehingga memberikan penilaian yang terbaik terkait dengan kualitas dari apa yang telah dievaluasikan, dan memberikan rekomendasi. Oleh karena itu, dalam melakukan evaluasi, evaluator dan pihak-pihak terkait menetapkan standar dan kriteria serta penilaian atas data yang memenuhi penilaian objek apakah evaluasi tersebut berjalan efektif atau tidak. Hal ini menjadi urgen karena evaluasi tanpa kriteria yang jelas akan banyak mendapatkan kritikan karena kekuatan penilaian evaluasi berdasarkan pada data. Hal tersebut dilakukan untuk menyajikan kekuatan dan kelemahan penilaian. Adapun beberapa keuntungan yang dapat diperoleh yaitu yang pertama, perhatian dipusatkan pada penilaian positif dan negatif. Yang kedua, audiens dapat menemukan bagian praktis dari yang disampaikan evaluator terkait penilaian positif maupun negatif. Dan yang ketiga, menghindarkan kekuatan yang membantu pihak-pihak yang bertanggung jawab atas objek evaluasi untuk menerima kelemahan yang terdapat setelahnya. Selanjutnya terkait dengan rekomendasi, juga menyarankan rekomendasi yang disampaikan kiranya mudah agar diaplikasikan. Bahkan dalam beberapa laporan evaluasi, rekomendasi digunakan untuk memenuhi proses perencanaan strategi. Yang terakhir ada tindak lanjut hasil evaluasi. Tindak lanjut hasil evaluasi berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan setelah mengetahui hasil dari evaluasi yang telah dilaksanakan. Jika hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka hal itu perlu ditindaklanjuti sesuai dengan apa yang diperlukan. Informasi yang diharapkan diperoleh dapat penilaian evaluasi sangat diperlukan di tahap dilakukan oleh setiap orang yang akan melaksanakannya. Hal ini sesuai dengan tujuan evaluasi, yaitu untuk memperoleh informasi yang akurat dan objektif. Tentu, suatu program informasi tersebut dapat berupa proses pelaksanaan program, dampak atau hasil yang dicapai, efisiensi, serta pemanfaatan hasil evaluasi yang difokuskan untuk program itu sendiri, yaitu untuk mengambil keputusan apakah dilanjutkan, diperbaiki, ataupun dihentikan. Selain itu juga dipergunakan untuk kepentingan penyusunan program berikutnya maupun penyusunan kebijakan yang terkait dengan program. Dapat dimaknai bahwa evaluasi program bertujuan untuk mengetahui pencapaian tujuan program yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, hasil evaluasi program dimanfaatkan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan tindak lanjut untuk melakukan pengambilan keputusan berikutnya. Sekian pemaparan makalah dari saya. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada Fitrawati Muhammad, yaitu yang pertama, elemen-elemen apa saja yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan evaluasi? Yang kedua, sebutkan beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari penilaian evaluasi. Baik, sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan kepada Fitrawati Muhammad. Yang pertama yaitu, sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam menyusun instrumen pembuatan evaluasi. Dan yang kedua yaitu, apabila evaluator melakukan pekerjaan yang terakhir yaitu menyunting atau editing, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam tahapan penyuntingan atau pengeditan? Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Putri, yaitu elemen apa saja yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan evaluasi. Adapun 7 elemen yang harus diperhatikan, yang pertama ada penentuan fokus yang akan dievaluasi, yang kedua penyusunan desain evaluasi, yang ketiga pengumpulan informasi, yang keempat analis dan interpretasi informasi, yang kelima pembuatan laporan, yang keenam pengelolaan evaluasi, dan yang terakhir evaluasi untuk evaluasi atau meta evaluasi. Pertanyaan kedua yaitu, sebutkan beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari penilaian evaluasi. Adapun beberapa keuntungan yang dapat diperoleh, yang pertama, perhatian dipusatkan pada penilaian positif dan negatif. Yang kedua, audiens dapat menemukan bagian praktis dari yang disampaikan evaluator terkait penilaian positif maupun negatif. Yang ketiga, menghadirkan kekuatan yang membantu pihak-pihak yang bertanggung jawab atas objek evaluasi untuk menerima kelemahan yang terdapat setelahnya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Aprilia. Yang pertama,
Sebutkan langkah-langkah dalam menyusun instrumen pembuatan evaluasi. Yang pertama, adapun langkah-langkah dalam menyusun instrumen pembuatan evaluasi. Yang pertama, merumuskan tujuan. Yang kedua, pembuatan kisi-kisi instrumen. Yang ketiga, menuliskan butir-butir instrumen. Dan yang keempat, menyunting instrumen. Pertanyaan kedua dari Aprilia, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam tahapan penyuntingan pengeditan evaluasi? Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, mengurutkan butir menurut sistematika yang dikehendaki evaluator untuk mempermudah pengelolaan data. Yang kedua, menuliskan petunjuk pengisian identitas dan sebagainya. Dan yang terakhir, membuat pengantar permohonan pengisian instrumen yang akan ditujukan kepada responden. Sekian jawaban dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear